pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman sekalian dan juga dosen pengampu dari praktikum analisis farmasi sediaan Chinese Semi Padat, Ibu Pratiwi Aprida Mayanti. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penetapan kadar fenol total dalam krim. Next. Ini ada anggotanya, ada Nisrina Falayati, ada Dinda Sylvia Vivani, ada Muhammad Syifah Abiyu Haryanto, ada Andini Di Pramaswari, dan Yohana, yaitu saya sendiri. Next. Kemudian, untuk latar belakangnya itu, senyawa fenol sangat sering ditemukan pada ekstrak tanaman. Ekstrak tersebut umumnya dapat dibuat sebagai suatu sediaan. Nah, salah satu sediaannya itu sediaan krim. Kemudian, krim mengandung satu atau lebih zat aktif untuk dilarutkan atau didispersikan dalam basis yang sesuai. Untuk dapat mengetahui kadar fenol di dalam suatu sediaan, dibutuhkan sebuah metode analisis. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah spektrofotometri UV vis. Next. Kemudian tujuan dilaksanakannya praktikum ini agar mahasiswa mampu menentukan dan menyelesaikan masalah pada penetapan kadar pada sampel krim. Next. Krim merupakan salah satu bentuk sediaan obat berupa emulsi kental sehingga tergolong dalam sediaan semi padat. Krim memiliki kadar air lebih dari 60% dan digunakan untuk pemakaian topikal. Krim itu terdapat dua jenis, yaitu krim minyak dalam air dan krim air dalam minyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kali ini akan dibahas asam galat. Asam galat adalah salah satu senyawa fenolik yang terdapat dalam tanaman. Asam galat mengandung kadar polifenol yang besar, sehingga asam galat dapat dibuat sebagai baku standar dalam mengukur kandungan fenol dalam suatu sediaan. Next, fenol. Senyawa fenolik atau dapat disebut juga dengan polifenol adalah suatu kelompok metabolit sekunder dengan struktur kimia yang memiliki cincin aromatik dan terikat dengan gugus hidroksil. Ekstraksi cair-cair adalah metode di mana sebuah larutan air bersentuhan dengan pelarut kedua organik yang tidak bercampur dengan larutan awal. Teknik ini dapat digunakan untuk memisahkan zat-zat dalam jumlah kecil maupun besar, baik yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi maupun rendah. Next. Oke, selanjutnya spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis yang memanfaatkan cahaya UV dan cahaya tampak pada panjang gelombang tertentu untuk mendeteksi senyawa dalam sampel. Prinsipnya yaitu cahaya monokromatik melewati sampel, sebagian cahaya diserap oleh sampel, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan kembali. Secara umum, senyawa yang dapat dikenali menggunakan spektrofotometri UV vis adalah senyawa yang mengandung gugus kromofor dan gugus oksokrom. Next. Kayaknya ada komponen-komponen spektrofotometri, yaitu ada sumber sinar, sistem monokromator, kuvet, detektor, dan readout. Next, metodologi. Cara kerja yang dilakukan yaitu pembuatan kurva baku asam galat, ekstraksi senyawa fenol dari sediaan krim, uji kualitatif fenol, dan terakhir penetapan kadar fenol menggunakan spektrofotometer UV vis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke hasil. Untuk pembuatan larutan induk ini menggunakan asam galat dengan menimbangnya sebanyak 25 mg dan dilarutkan dalam labu ukur 25 mili sehingga didapatkan konsentrasi sebesar 1000 ppm. Lanjut. Yang pertama ini didapatkan rentang absorbansi dari 0,112 sampai 0,5159 dan didapatkan nilai korelasinya yaitu sebesar 0,97. Kemudian untuk selanjutnya baku yang kedua didapatkan tentang absorbansi sebesar 0,0885 sampai 0,4346 dan didapatkan nilai korelasinya itu sebesar 0,96. Berdasarkan hasil baku tadi, maka untuk pengukuran sampel digunakan kurva baku yang pertama. Lanjut, untuk sampling pada sampel ini menggunakan teknik representatif. Jadi untuk sampel ini dibagi menjadi 4 kuadran dan masing-masing kuadran itu diambil secara merata. Kemudian untuk penimbangan sampel, untuk satu tube krimnya itu sebesar 9,2303 gram dan dilakukan sebanyak 2 kali penimbangan. Untuk penimbangan yang pertama diambil sebesar 4,1118 gram dan yang kedua itu sebesar 4,0056 gram yang dilarutkan dalam labu ukur 50 mili dan didapatkan konsentrasi seperti yang tertera. Lanjut untuk pengukuran sampel, ini terdapat dua sampel yang digunakan yaitu dengan pelarut enheksan dan juga tanpa pelarut enheksan. Untuk preparasinya, diambil 1 mili sampel dilarutkan dalam labu ukur 5 mili dengan pengenceran 10 kali. Untuk pelarut enheksan didapatkan rentang absorbansi 0,8746 dan juga
tanpa pelarut N-heksan ini didapatkan absorbansi 0,5589. Namun dikarenakan hasil absorbansi ini melebihi rentang dari kurva baku yang pertama, maka dilakukan pengenceran kembali. Untuk pelarut N-heksan ini diambil 0,5 mili dan dilarutkan dalam labu ukur 5 mili dengan pengenceran 10 kali, sehingga didapatkan absorbansi 0,4826. Untuk sampel tanpa pelarut N-heksan diambil 0,8 mili dan dilarutkan dalam labu ukur 5 mili dengan pengenceran sebanyak 6,25 kali dengan absorbansi 0,4766. Berdasarkan absorbansi yang didapatkan, rentang absorbansinya memenuhi kurva baku yang pertama. Lanjut. Untuk penetapan kadar fenol total pada sediaan krim, untuk pelarut dengan N-heksan, didapatkan konsentrasi 13,45 dengan kadar dalam satu tubnya 30,2. Untuk sampel tanpa pelarut N-heksan didapatkan konsentrasi sebesar 8,32 dengan kadar dalam satu tubnya 19,17. Untuk uji kualitatif fenol dengan FeCl ini didapatkan hasil negatif yang tidak terjadi reaksi antara FeCl3 dengan fenol, yang dimana seharusnya hasil positifnya itu menyebabkan terjadinya perubahan warna ungu kehitaman. Berikut adalah lampiran perhitungan mengenai konsentrasi fenol sampel dengan N-heksan maupun tanpa N-heksan. Di sini menggunakan persamaan regresi linear, kemudian untuk perhitungan konsentrasinya itu konsentrasi ppm dikali dengan faktor pengenceran dan dikali volume pembuatan. Untuk kadar fenol dalam satu tubnya, ini bobot total sampel atau bobot satu tub dibagi dengan bobot sampling dikali konsentrasi fenol sehingga didapatkan kadar fenol. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya. Sediaan krim umumnya mengandung zat aktif yang mempunyai efek baik pada tubuh. Salah satunya ialah senyawa fenol. Nah, senyawa fenolik merupakan suatu kelompok metabolit sekunder dengan struktur kimia yang memiliki cincin aromatik dan terikat dengan gugus hidroksil. Kandungan senyawa pada fenol umumnya bermacam-macam tergantung kebutuhan. Oleh karena itu, pada praktikum ini dilakukan penetapan kadar fenol total pada sediaan krim. Tahapan pertama yakni pembuatan kurva baku dilakukan dengan menggunakan senyawa asam galat yang dibuat dalam berbagai konsentrasi, yakni 15, 25, 35, 45, 55, dan 65 mg per mili. Dengan masing-masing konsentrasi dipitet sebanyak 0,5 mili dan ditambah reaksi Pauling Gilles-Chalter sebanyak 0,5 mili, natrium karbonat 10% sebanyak 1 mili, dan 3 mili aquades. Nah, kurva baku ini merupakan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi. Sedangkan penggunaan asam galat sebagai larutan standar karena asam galat merupakan salah satu antioksidan alami dan stabil serta relatif murah dibandingkan yang lainnya. Reaksi Folin-Gilles-Chalter ditambahkan karena dapat bekerja spesifik dengan senyawa polifenol sehingga dapat membentuk kompleks berwarna biru yang dapat diukur kadarnya dengan menggunakan spektrofotometri UV-vis. Kurva baku asam galat diukur pada panjang gelombang 748,5 nanometer. Hasil kurva baku asam galat yang didapat dari spektrofotometri UV-vis pada replikasi 1, absorbansinya berada pada rentang 0,1162 sampai 0,5159. Dan pada replikasi 2, absorbansinya berada pada rentang 0,0885 hingga 0,4346. Nah, sebenarnya rentang tersebut tidak memenuhi standar rentang absorbansi sesuai hukum Lambert, yakni 0,2 hingga 0,8. Namun, nilai koefisien relasinya cukup baik, yakni pada replikasi 1, yakni sebesar 0,97. Sehingga, untuk penetapan kadar fenol total pada praktikum ini, digunakan kurva baku replikasi 1 dengan persamaan Y sama dengan 0,087914X ditambah 0,00898. Nah, ekstraksi senyawa fenol dari sediaan krim dengan teknik representatif. Selanjutnya, pada sampel A dilarutkan dengan 50 mili aquades dan ditambahkan 5 mili N-heksan. Sedangkan pada sampel B tidak ditambahkan N-heksan. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mengamati apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil senyawa fenol total dalam krim. Kemudian, kedua sampel tersebut dilakukan proses sentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 2000 rpm dan diperoleh hasil yakni pada sampel A terdapat lebih banyak basis krim yang terpisah daripada sampel B, disebabkan karena N-heksan memiliki peran untuk menarik senyawa nonpolar sehingga basis krim dapat terpisah. Selanjutnya, dilakukan penyaringan dikarenakan senyawa fenol yang akan diteliti merupakan senyawa yang bersifat polar yang berada di antara basis krim yang telah terpisah oleh proses sentrifugasi, yakni pada bagian yang bening. Selanjutnya, dilakukan uji kualitatif menggunakan reaksi FeCl3. Nah, hasil uji sampel diperoleh tidak menunjukkan perubahan warna menjadi keunguan. Salah satu alasan negatif tersebut kemungkinan adalah senyawa fenolnya sudah dalam bentuk teroksidasi. Fenol yang telah teroksidasi kebanyakan tidak akan menghasilkan reaksi yang menghasilkan warna dengan FeCl3. Konsentrasi fenol yang rendah atau reagen FeCl3 yang terlalu encer dapat menghasilkan perubahan yang warna yang sulit untuk terlihat. Dan juga
Harus dipastikan bahwa fenol dalam kondisi yang sesuai dengan reagen FeCl3 digunakan dengan benar untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, sampel ditetapkan kadar fenol menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Hasil yang diperoleh pada sampel A dan pada ini sebesar 4,118 gram. Sampel ya ini sebesar 13,45 mg dan dalam satu tube sebesar 30,20 mg. Sedangkan pada sampel B, tanpa adanya tanda penelitian, diperoleh konsentrasi sebesar 8,321 mg dalam 4,0 gram sampel dan 19,1717 mg dalam satu tube sediaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan ada perbedaan cukup signifikan pada dua perlakuan, ataupun tanpa pemeriksaan. Perbedaan signifikan tersebut dikarenakan Anderson merupakan senyawa molecular yang dapat menjadi senyawa molecular pada formasi prim, sehingga proses pemesan dapat efektif menghasilkan senyawa polar saja yang tertinggal bersama nuklear Aqueous. Oleh karena itu, dalam menentukan kadar fenol, penambahan Anderson cukup efektif untuk dapat menghasilkan data yang lebih kurang dibandingkan beberapa reagen tersebut. Kesimpulan sendiri, berdasarkan praktik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil penangkapan kadar krim yang diperoleh, yaitu pada sampel A dan penambahan Anderson diperoleh konsentrasi fenol dalam 4,11 gram sampel, yaitu sebesar 13,45 mg dan dalam satu tube sebesar 30,20 mg. Sedangkan pada sampel B tanpa ada Anderson diperoleh konsentrasi sebesar 8,32 mg dalam 4,05 gram sampel dan 11,7 mg dalam satu usia. Penambahan gagasan cukup efektif untuk dapat menghasilkan data yang akurat dibandingkan dengan tanpa adanya penambahan gagasan tersebut. Berikut status data yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.